Selamat pagi para siswa. Nah, untuk pertemuan pertama ya di pagi ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografi atau SIG, sistem informasi geografi atau SIG, di mana istilah ini mungkin masih sangat baru buat kalian, tapi kalian setiap saat pasti akan menggunakan yang namanya sistem informasi geografi, yaitu di HP atau di gadget Anda masing-masing. Apabila kalian katakan Anda ingin mengetahui jalan atau arah kemana tujuan Anda yang belum Anda kenal, bisa menggunakan menggunakan SIG atau informasi geografi, yaitu misalkan aplikasi Google Map atau aplikasi GPS, itu menggunakan sistem informasi geografi. Selanjutnya, apa itu SIG? SIG adalah sistem basis data yang memiliki kemampuan khusus untuk menangani data spasial. Data spasial itu adalah data ruang, pada data yang berada di wilayah-wilayah sekitar, di ruang-ruang yang ada di permukaan bumi atau wilayah-wilayah yang ada di permukaan bumi yang mengacu pada lokasi geografis. Ini adalah perbedaan ya, perbedaan peta dan SIG. Peta di sini yaitu secara manual atau konvensional ya. Ini bisa Anda baca. Nah, ini SIG. Nah, ini perbedaan yang paling mendasar di sini. Nah, proses pembaruannya mahal kalau peta. Karena apa? Kalau peta manual, kita harus terjun secara langsung. Nah, baik tenaga, pikiran. Nah, ini untuk tenaga ini sangat mahal sekali. Kalau untuk SIG ini proses updatingnya murah. Karena apa? Kita menyimpan file kita menyimpan data peta kita, itu bisa langsung kita gunakan, langsung kita panggil dengan menggunakan komputer. Nah, itu bedanya. Arti untuk SIG ini lebih simple, tetapi penggunaannya juga susah. Berikutnya, ini ada komponen SIG ya. Ada 3 komponen dalam SIG. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Yang kedua adalah software, perangkat lunak, dan juga brainware. Ya, ini kemampuan seseorang atau intelijensi seseorang untuk mengoperasikan komputer. Kalau hardware-nya di sini ya berupa laptop bisa, komputer bisa. Nah, itu hardware-nya atau perangkat kerasnya. Perangkat lunaknya, aplikasi apa yang bisa kita gunakan? Ada ArcView, ada ArcGIS, ada AutoCAD. Nah, banyak sekali, tetapi di SIG sendiri ini menggunakan ArcView biasanya karena bisa diupdate. Nah, untuk ini adalah overlay atau tumpang tindih peta. Ini digunakan secara manual. Ini manual, kalau ini dengan komputerisasi. Nah, makanya di sini ada hardware, ada software, dan yang paling penting adalah brainware itu sendiri, karena tidak semua orang bisa mengoperasikan aplikasi dari SIG. Itu untuk komponen. Selanjutnya ada proses atau tahapan kerja SIG. Nah, di sini ada input ya, inputnya ini berupa peta dasar. Inputnya di sini bisa berupa peta dasar. Nah, ini peta dasar, dan ini adalah peta foto udara atau citra satelit yang diambil dari satelit. Baik, ini yang kedua. Proses yang kedua adalah analisis data atau proses. Berupa apa? Ada editing, ada labeling, manipulasi, overlay proses. Seperti yang saya terangkan di awal tadi, ada digitasi. Ini bisa dilakukan, diproses dengan menggunakan aplikasi yang sudah Anda install di komputer Anda masing-masing. Outputnya apa? Nah, output ini hubungannya dengan input. Kalau inputnya berupa peta dasar, ya outputnya juga akan berupa peta. Kalau inputnya berupa foto udara, outputnya juga foto udara atau foto satelit. Nah, tergantung input yang digunakan apa.
Nah, ini ada beberapa jenis data SIG yang digunakan. Ya, ini yang pertama adalah data atribut, data yang berbentuk tabel, hanya berbentuk tabel. Data atribut ini contohnya adalah apabila kita menggunakan atau akan membuat peta penduduk, jumlah penduduk pastinya akan ada kabupaten, jumlah laki-laki, jumlah penduduk perempuan, total penduduk itu pasti. Untuk data raster, data raster ini berupa grid. Grid ini adalah garis lintang, garis bujur. Nanti ada pixel atau angka. Angka berapa derajat lintang di daerah Anda, misalkan 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Nah, ini ada data vektor. Data vektor yang pertama berupa poin. Poin kalau di dalam sebuah peta ini bisa koordinat ya, atau ini lokasi-lokasi wilayah, atau bisa saja yang namanya poin kalau di peta itu contohnya adalah simbol berupa kota, bisa kabupaten, bisa. Yang berikutnya adalah line atau garis. Line atau garis ini contohnya biasanya bisa sungai, bisa jalan raya, bisa rel kereta api, pantai, bisa. Yang terakhir ada poligon. Poligon ini area. Nah, ini digunakan atau menggunakan warna-warna yang berbeda untuk mengetahui area-area yang memiliki sumber daya yang berbeda atau manfaat-manfaat dari wilayah yang berbeda. Jadi poligon intinya adalah area atau wilayah. Baik, ini adalah contoh hasil dari aplikasi SIG. Saya menggunakan ArcView di sini untuk mengedit. Nah, ini adalah grid. Ini grid. Ini garis grid atau garis kotak-kotak. Nah, ini adalah pixel ya. Ini legendanya. Nah, ini berupa line atau garis. Ini skala harus ada, insert. Nah, ini gambaran seluruh permukaan bumi, tapi sini ada merah-merah, ini poligon atau area. Nah, ini yang akan digambarkan atau diedit seperti ini ya, yang bisa dimanipulasi ininya, letak lintangnya ini bisa dimanipulasi apabila menggunakan aplikasi. Sumber peta harus ada ya, pembuat peta. Nah, tahun pembuatan juga harus ada karena peta ini harus selalu diupdate. Baik, untuk peta sekian materi pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat.